Bab 908. Kehidupan selanjutnya. Lin Siye baru saja memasuki neraka, ketika roh jahat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Lin Siye tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan melambaikan lengan bajunya. Duar. Sebelum roh-roh jahat itu mendekatinya, mereka meledak dan berubah menjadi kehampaan. Roh jahat lainnya dengan cepat mundur, tidak berani mendekat. Mileye melihat ke kejauhan, di kota kuno hitam di ujung garis pandangnya, aura yang kuat terus berosilasi seperti gelombang air dan aura menjadi lebih kuat setiap saat, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, di kota kuno hitam, suara ledakan tiba-tiba terdengar, kemudian, seorang pria parubaya perlahan melayang dari kota dan hantu yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar pria itu. Orang ini justru Kaisar Hantu. Lin Siye menatap Kaisar Hantu dengan ekspresi tenang. Di kejauhan, Kaisar Hantu dengan rakus menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi mabuk di wajahnya, rasa kebebasan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melihat ke arah Lin Siye di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Kudengar kamu adalah kaisar besar terakhir di dunia." Lin Siye tanpa ekspresi, "Kamu terlalu banyak omong kosong." Setelah suara itu jatuh, dia merentangkan telapak tangannya dan sabit berwarna merah darah tiba-tiba muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia menghilang dari lapangan. Di langit yang suram, cahaya berdarah melintas, dan ruang hampa meledak inci demi inci, lalu musnah, akhirnya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang sama sekali, yang sangat menakutkan. Di kejauhan, sudut mulut Kaisar Hantu sedikit terangkat, "Ayo, biarkan aku melihat apakah kamu, Kaisar, lebih kuat dariku atau tidak." Saat dia berbicara, dia menurunkan telapak tangannya, lalu dengan lembut mengangkatnya, "Abu Akhirat." Suara itu jatuh, di langit itu, api hijau tua mengalir ke bawah. Di mana api itu lewat, ruang hampa itu langsung terbakar menjadi abu. Di bawah, Lin Siye berhenti tiba-tiba. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat nyala api hijau tua. Dia membuka telapak tangannya dan sabit merah darah di tangannya terangkat ke langit dengan cahaya berdarah, memotong langsung ke nyala api. Duar. Seluruh neraka tiba-tiba bergetar dan nyala api serta darah yang tak terhitung jumlahnya bergoyang ke sekeliling. Untuk sesaat, roh-roh jahat di lapangan melarikan diri ke segala arah, menangis dan melolong. Di bawah, Kaisar Hantu menatap Lin Siye. "Para pendahulumu tidak sebaik dirimu." Wajah Lin Siye tanpa ekspresi, dia melihat sekeliling, apa mereka tidak keluar. Kaisar Hantu menatap lurus ke arah Lin Siye, "Aku sudah cukup untuk membunuhmu." Saat suara itu turun, tiba-tiba sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Detik berikutnya, dia langsung berubah menjadi semburan cahaya hitam dan ditembakkan. Di ujung tombak panjang di tangannya, roh jahat dan hantu yang tak terhitung jumlahnya merasukinya. Hantu-hantu yang tidak adil ini memiliki wajah yang ganas dan meraung dengan liar. Di kejauhan, Lin Siye menunjukkan rasa jijik, "Hanya dengan kamu." Saat kata-kata itu jatuh, dia menebas ke depan dengan sabit berwarna merah darah di tangannya. Tes. Di lapangan, suara sobekan yang tajam tiba-tiba terdengar. Duar. Ledakan yang mengejutkan tiba-tiba bergema dari lapangan. Seluruh neraka bergetar hebat, seperti gempa bumi besar, yang sangat menakutkan. Saat ini, Kaisar Hantu telah kembali ke posisinya semula, sementara Lin Siye tidak mundur selangkah pun. Kaisar Hantu menatap Lin Siye dengan ekspresi serius. Di kejauhan, mata Lin Siye tiba-tiba tertutup perlahan, lalu menghilang begitu saja. Melihat pemandangan ini, Kaisar Hantu menyipitkan matanya, ruang dimensi tingkat 3. Ketika suara itu jatuh, dia menghilang bersamanya.
Saat keduanya menghilang, seluruh neraka tiba-tiba menjadi tenang. Begitu saja, setelah waktu yang tidak diketahui, ruang hampa keduanya sebelumnya tiba-tiba terbelah, kemudian keduanya muncul di neraka ini lagi. Pada saat ini, wajah kaisar hantu yang sudah mati berubah pada saat yang sama, ekspresinya lebih bermartabat dari sebelumnya. Di kejauhan, Lin Siye tiba-tiba memegang sabit berwarna merah darah dengan kedua tangannya, lalu dia perlahan mengangkat sabit itu. Saat sabit itu berada di atas kepalanya, dia tiba-tiba meraung, tebasan tanpa akhir. Ketika suara itu jatuh, dia langsung menghilang. Tes. Ruang di lapangan lebih rapuh dari selembar kertas di depan sabit ini. Di kejauhan, wajah kaisar hantu berubah. Dia tidak berani lengah, memegang tombak panjang di tangan kanannya. Tiba-tiba dia menusuk ke depan, 100 hantu menyerang di malam hari. Dengan satu tembakan, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari senjatanya. Namun, begitu roh jahat ini mendekati sabit Lin Siye, mereka langsung menjadi abu. Sabitnya ada di sini. Duar. Tombak panjang di tangan kaisar hantu bergetar hebat, langsung pecah, sedangkan dia sendiri langsung mundur. Tapi saat ini, sabit Lin Siye memotong tombak panjangnya lagi. Duar. Tombak panjang meledak dalam sekejap, namun belum berakhir. Satu pisau belum habis, dan pisau lainnya datang lagi, tanpa henti. Di arena, kaisar hantu mundur dengan gila-gilaan. Dalam proses mundur, tirai cahaya hitam pekat muncul di sekelilingnya di beberapa titik dan tirai tipis inilah yang nyaris menghalangi sabit Lin Siye. Tetapi pada saat ini, tirai tipis ini memiliki retak menjadi jaring laba-laba. Pada saat ini, saat Lin Siye menebas, tirai cahaya hitam kaisar hantu meledak seketika. Lin Siye langsung masuk dengan sabitnya dan menebas kepala kaisar hantu. Dan pada saat ini, kaisar hantu tiba-tiba mengangkat tangannya, penghancur kegelapan. Saat suara itu jatuh, cahaya hitam tiba-tiba menyelimuti dia dan Lin Siye. Setelah 3 napas, cahaya hitam tiba-tiba menghilang. Saat ini, Lin Siye telah mundur 100 kaki jauhnya, dan energi hitam samar muncul di atas sabit di tangannya. Energi hitam perlahan-lahan merusak sabit. Di kejauhan, kaisar hantu tiba-tiba maju selangkah. Di antara alisnya, sebuah lampu spiritual tiba-tiba terbang. Dia menunjuk ke arah Lin Siye dan berkata, "Lampu pembakar jiwa." Suara itu jatuh, dan lampu spiritual berubah menjadi lampu hijau dan muncul di atas kepala Lin Siye. Saat berikutnya, api putih gelap mengalir turun. Jika dibakar oleh api ini, jiwa akan langsung berubah menjadi ketiadaan. Di bawah, Lin Siye tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Saat nyala api datang setengah kaki di atas kepalanya, pilar cahaya 7 warna tiba-tiba melonjak ke langit. Di dalam pilar cahaya 7 warna ada jimat. Karakter kritis. Duar. Api putih gelap itu langsung dimusnahkan oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh jimat kritis ini, dan saat ini, pelita spiritual pun langsung menjadi imajiner. Melihat pemandangan ini, kaisar hantu dengan cepat meletakkan lampunya. Dia menatap Lin Siye, jimat 7 warna. Di dunia sekarang ini, hampir tidak ada aura chaos, bagaimana kamu bisa memiliki jimat 7 warna? Jimat 7 warna di tangan master setingkat Lin Siye sangat menakutkan. Lin Siye menatap kaisar hantu, "Kakakku menggambarnya untukku." Kaisar hantu menyipitkan matanya sedikit, "Kakakmu." Lin Siye tidak berbicara omong kosong, dia mengulurkan tangannya dan jimat 7 warna terbang langsung ke sabitnya. Dalam sekejap, energi hitam pada sabit itu langsung terkena dan jimat kritis di dalam hancur. Sabit kembali normal. Dan saat ini, Lin Siye tiba-tiba menghilang. Di kejauhan,
pupil Kaisar Hantu tiba-tiba menyusut, dia mengepalkan tangannya erat-erat, penghancur kegelapan. Sepotong cahaya hitam tiba-tiba menguasai dia dan Lin Siye yang datang di depannya, tetapi saat berikutnya, cahaya hitam itu langsung meledak. Kaisar Hantu mundur dengan liar. Pada saat ini, sabit berwarna merah darah di tangan Lin Siye tiba-tiba terbang keluar, pedang tanpa akhir. Saat sabit berwarna merah darah terbang, alam ilusi langsung menjadi imajiner, seolah-olah ruang hampa ini tidak ada. Di kejauhan, wajah Kaisar Hantu berubah, dan dia mengatupkan kedua tangannya, sura marah. Saat suara itu jatuh, kekuatan yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Duar. Dalam sekejap, ruang hampa dalam radius ratusan ribu kaki mendidih seperti air mendidih, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Lin Siye tiba-tiba meraung, hancur tak berujung. Sabit berwarna merah darah di tangannya tiba-tiba meledak. Duar. Ruang hampa meledak secara langsung, pada saat yang sama, sosok mundur dengan liar. Orang ini adalah Kaisar Hantu. Setelah mundur ribuan kaki, Kaisar Hantu berhenti. Pada saat itu, salah satu lengannya hilang. Di kejauhan, Lin Siye mengulurkan tangan dan menjabat tangannya, gabung. Suara itu jatuh, sabit berwarna merah darah muncul di tangannya lagi. Lin Siye berjalan menuju Kaisar Hantu dengan sabit di tangannya. Pada saat ini, sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari lapangan, seperti yang diharapkan dari orang yang paling kuat di alam semesta 5 dimensi, benar-benar kuat. Lin Siye menoleh dan melihat, tidak jauh dari kanannya, berdiri seorang wanita bergaun merah. Lin Siye menatap wanita bergaun merah itu, klan pemakan roh. Wanita bergaun merah itu tersenyum dan berkata, "Kamu punya penglihatan yang bagus, kamu bisa melihat asal-usulku sekilas." Lin Siye menatap Kaisar Hantu, ternyata klan pemakan roh diam-diam membantumu. Kaisar Hantu tersenyum dan berkata, "Tidak terpikir." Lin Siye menunjuk wanita bergaun merah dengan sabit di tangannya. "Ayo, biarkan aku melihat kemampuanmu, klan pemakan roh." Wanita bergaun merah mengangkat bibirnya sedikit, "Aku tidak akan mengecewakanmu." Setelah suara itu jatuh, dia menepuk tangannya dengan ringan dan di sekitar Lin Siye, 4 pria tua berambut putih berjubah putih tiba-tiba muncul. Di bawah kaki keempat orang itu, ada 4 formasi cahaya aneh. Pada saat ini, Lin Siye menembak langsung, sabit di tangannya terbang seketika. Jelas dia tahu bahwa klan pemakan roh sedang mendesak teknik formasi, jadi dia tidak meminta teknik formasi untuk membentuk, tetapi menembak langsung. Sayangnya, pada saat dia menembak, tiba-tiba 4 cahaya putih menyinari dirinya, dan sabitnya juga berhenti pada saat itu. Pada saat ini, 4 lelaki tua berambut putih mulai dengan cepat melantunkan mantra tanpa suara. Ruang hampa di sekitarnya bergetar hebat. Abjad kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan Lin Siye masuk tengah, napas di tubuhnya hampir meledak seperti tebing. Lin Siye menyipitkan matanya sedikit, tiba-tiba menekankan tangannya ke depan. Duar. Kekuatan yang kuat menyapu dari depannya, tetapi saat berikutnya, kata putih, terlarang, tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Segera setelah itu, kekuatannya menghilang tanpa jejak. Lin Siye terlihat tenang, tangannya mulai mengepal perlahan, ruang hampa tempat dia berada langsung meledak inci demi inci. Pada saat ini, wanita bergaun merah di kejauhan tiba-tiba berkata, "Pegang dia, jangan biarkan dia menembus batas dan masuk ke ruang dimensi tingkat 3. Begitu suaranya jatuh, Kaisar Hantu langsung berlari ke depan Lin Siye, cahaya hitam menyelimuti dia dan Lin Siye. Setelah beberapa napas, cahaya hitam tiba-tiba meledak. Duar.
Ruang hampa bergetar hebat dan kaisar hantu langsung diterbangkan. Tetapi pada saat ini, berkas cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya mengunci Lin Siye seperti rantai besi. Pada saat ini, aura Lin Siye tidak berbeda dengan aura alam biasa. Di kejauhan, wanita bergaun merah tersenyum tipis. Formasi spiritual terlarang yang diciptakan oleh nenek moyang aku berdasarkan 6 kebenaran pendahulu. Formasi ini tidak digerakkan oleh 4 orang. Di keluargaku, ada 1200 master super kuat yang bersama-sama mendesak formasi ini. 1200 balok ini tidak hanya menekan tingkatan alammu, tetapi juga mengunci energi-energi spiritual di sekitarmu. Di bawah penguncian, kamu tidak dapat menggunakan ruang hampa, teknik supranatural, aturan Tao, aturan hukum, jumlah kekuatan tubuh dan jiwa. Saat dia berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat. Ayo kirim Kaisar Agung terakhir di dunia ini dalam perjalanan. Suara itu jatuh, 1200 berkas cahaya tiba-tiba terbakar. Dalam formasi besar itu, mata Lin Siye perlahan terpejam. Saat ini, yang muncul di benaknya adalah pemandangan kota Qingcheng saat itu. Pemuda yang menghargainya lebih dari nyawanya sendiri. Mileye. Senyum tiba-tiba muncul di sudut mulut Lin Siye. Aku beruntung bertemu denganmu di kehidupan ini. Aku ingin menjadi adikmu lagi di kehidupan selanjutnya. Pada saat ini, raungan tiba-tiba datang dari langit. Siapa yang berani menyentuh adikku? Bersambung.